Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa membuka mata kembali di pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini, di bulan yang penuh berkah ini, di hari-hari terakhir yang merupakan hari-hari terbaik di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan ketika kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur. Tentu masing-masing dari kita meyakini bahwasannya tidak ada contoh yang terbaik kecuali contoh yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang pribadi, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang guru pendidik, mungkin kita bisa memberikan contoh yang baik, tapi ketika kita mencari yang terbaik, maka yang langsung ada di pikiran kita adalah hadirnya sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mengikuti nabinya, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di ayat yang ke-31 di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, katakanlah wahai Muhammad, beritahukan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka contohlah aku, maka jadikanlah aku, dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW, sebagai tauladan dalam aktivitasmu sehari-hari. Yuhibbukumullah, kalau kalian mau mencontoh kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, termasuk Allah Subhanahu wa taala berjanji
bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk terus belajar bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjalani kehidupannya sehari-hari. Karena tidaklah keberkahan itu turun kecuali ketika kita mengikuti apa yang diajarkan, dicontohkan, ditauladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesempurnaan Islam adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh yang terbaik, termasuk dalam urusan ketika seseorang itu bangun dari tidur. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau dalam sehari tidurnya 3 kali. Nabi kita Muhammad SAW tidurnya 3 kali. Tidur yang pertama itu tidur malam. Setelah Isya beliau sangat senang langsung tidur. Tujuannya apa? Agar di malam hari beliau bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian tidur yang kedua adalah tidur menjelang sholat zuhur. Itu pun durasinya tidak lama. Khusus di hari Jumat, tidur yang kemudian disebut sebagai qailulah itu Nabi lakukan setelah sholat Jumat. Jadi khusus hari Jumat itu setelah Jumat. Adapun di lain hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, itu beliau lakukan sebelum zuhur. Karena Nabi sudah berpesan kepada kita, Nabi memerintahkan kepada kita untuk tidur sebelum zuhur, meskipun sejenak. Kata Nabi, karena setan tidak pernah tidur di siang hari. Jadi bentuk kita menyelisihi setan adalah kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tidur yang ketiga Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga tidur menjelang subuh. Artinya ketika beliau sudah mendirikan sholat malam, kemudian beliau tidur sejenak menjelang subuh. Maka mungkin sebagian dari kita akan tanya, Pak, kalau seperti itu biasanya bablas, malah nggak sito subuhan. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana tidurnya Nabi saat itu, agar jangan sampai bablas. Maka dikisahkan bahwasanya di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menceritakan tidurnya Nabi ketika sebelum subuh itu, tangan beliau dijadikan sebagai sandaran, ya. Jadi tangan ini dijadikan sandaran, ya, seperti ini. Artinya tidak mungkin ada orang yang bisa tidur lama kalau posisinya tangan ini benar-benar nyangga kepala, jadi kepalanya tidak sampai di bawah. Jadi mesti didik-didik cegluk gitu kan. Itu tidak akan mungkin lama. Maka itu caranya Nabi kita Muhammad SAW tidur sejenak sebelum subuh. Maka ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi kita Muhammad SAW bangun dari tidur, hal pertama kali yang beliau lakukan, beliau tidak langsung berjalan. Beliau tidak langsung jalan. Beliau lakukan apa? Beliau duduk dulu, kemudian beliau mengusap wajahnya dengan tangan beliau. Makanya Imam Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan, beliau pernah bermalam di rumahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ibnu Abbas mengatakan, fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nauma an wajhihi, yang artinya
ketika Nabi Muhammad SAW itu bangun dari tidur, maka beliau pun langsung duduk sambil mengusap wajahnya dari bekas tidur dengan tangan. Perkara yang sangat ringan, tapi kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka amalan seringan apapun insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mengusap wajahnya ketika baru bangun tidur dalam posisi beliau duduk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di antara tuntunan Nabi kita Muhammad SAW ketika bangun dari tidur, beliau mengajarkan doa yang insya Allah sudah kita hafalkan bersama. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang sangat dahsyat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana seorang mukmin itu seharusnya mengawali hari-harinya. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan doanya, Alhamdulillah. Kata pertama yang keluar dari mulut seorang mukmin ketika bangun dari tidur adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Allah yang memberikan kita izin untuk bisa membuka mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup kembali udara pagi. Maka penting kita untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'dama amatana. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kami. Jadi puji Allah atas kesempatan yang masih diberikan oleh Allah. Allah bangunkan kita setelah di malam hari Allah wafatkan kita. Wa ilaihin nusyur. Penutup doa ini, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Jadi visi seorang mukmin ketika dia bangun dari tidur, satu, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri segala nikmatnya di awal ketika dia membuka matanya. Kemudian yang kedua, dia tidak lupa bahwasannya dia nanti akan dibangkitkan. Apa artinya? Dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia meyakini bahwasannya nanti saya akan dibangkitkan oleh Allah, nanti saya akan dikumpulkan di padang mahsyar, nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka insya Allah aktivitas pada hari itu akan bisa dia kendalikan. Dia akan selalu terngiang-ngiang ketika dia akan melakukan aktivitasnya. Apakah ini aktivitas yang benar? Apakah kemudian ini aktivitas yang tidak benar? Apakah ini bentuk ibadah? Apakah ini bentuk kemaksiatan? Dia akan langsung tautkan hal itu dengan doa yang telah dia baca di pagi hari. Wa ilaihin nusyur. Nanti saya akan dimintai pertanggungjawab. Maka dia akan hati-hati dengan aktivitasnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang ketiga adalah bersiwak ketika baru bangun dari tidur. Nabi kita Muhammad SAW dikisahkan, kana sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha minal lail yashusu fahu bisiwaki. Nabi kita Muhammad SAW, beliau apabila bangun di malam hari, beliau membersihkan mulut beliau dengan bersiwak. Ini salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beberapa ulama mengatakan bahwasanya boleh bersiwak itu kemudian digantikan dengan gosok gigi. Kemudian yang keempat, di antara sunnah Nabi kita Muhammad SAW ketika bangun dari tidur,
itu merupakan salah satu rangkaian dari sunnah-sunnah dalam berwudu, yaitu mencuci kedua tangannya 3 kali. Jadi Nabi kita Muhammad SAW setelah bangun tidur, ketika beliau akan berwudu, salah satu sunnahnya adalah membersihkan tangan beliau terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah memerintahkan, idza staiqadha ahadukum minan naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, jika salah seorang dari kalian itu baru bangun dari tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan salah seorang dari kalian langsung memasukkan tangannya ke tempat penampungan air, hatta yaghsilaha thalathan, sampai sebelumnya dia cuci terlebih dahulu tangannya tiga kali. Dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad SAW, beliau menegaskan salah satu alasan kenapa ketika kita di pagi hari itu disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum berwudu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, fa innaka la tadri aina batat yaduk, karena sesungguhnya kalian tidak tahu di mana tangan kalian ketika malam itu sedang berada. Khawatir memegang sesuatu yang berbahaya atau memegang sesuatu yang kotor, maka perlu untuk dicuci terlebih dahulu. Termasuk ketika mau makan sahur misalnya, maka cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, syama'ah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW ketika bangun dari tidur, ketika beliau berwudu, salah satu sunnah yang ditekankan khususnya ketika baru bangun dari tidur adalah tentang perkara istinthar. Apa itu istinthar? Istinthar adalah mengeluarkan atau menyemburkan air dari dalam hidung sesudah menghirupnya. Ini salah satu rangkaian dari ibadah wudu kita. Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka beristinfarlah 3 kali. Dihirup setelah kumur-kumur, atau sebagian mengatakan jadi satu dengan kumur-kumur dengan satu tangan, kemudian dihirup sebagian air itu ke hidung, baru kemudian dikeluarkan. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, kenapa seperti itu? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi, karena sesungguhnya setan itu bermalam di ujung rongga hidungnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan ketika kita bangun di pagi hari, yaitu kita diperintahkan untuk mengusap wajah kita, kita diperintahkan untuk duduk terlebih dahulu, kita diperintahkan untuk membaca doa, kita juga diperintahkan untuk membersihkan mulut kita, kita diperintahkan untuk membersihkan tangan kita, kita juga diperintahkan untuk membersihkan rongga hidung kita. Begitu banyak pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan untuk bisa mengikuti beliau hingga nantinya kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.